Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Siti Zahroh, seorang istri rumah tangga, guru PAUD dan juga crafter bouquet. Teman-teman, di videoku kali ini aku akan menampilkan kegiatan dan apa saja yang terjadi di hari ini. Nah, teman-teman, sepulang sekolah ini kakakku datang ke rumah mau memperbaiki atap rumahku yang bocor. Jadi atap rumahku itu bocor ya teman-teman, lumayan banyak dan harus diperbaiki. Nah, ini kenapa bocor? Karena kata kakak itu asbesnya kurang bagus. Jadi memang bukan hanya di rumahku saja, tapi ada banyak rumah-rumah lain yang juga mengalami hal serupa. Karena kebetulan produksi dari asbes ini pas lagi dapet yang kurang bagus gitu teman-teman. Nah, ini kakakku lagi masang kembali ya rabungnya setelah asbesnya itu ditimpa dengan asbes yang baru. Karena bocornya itu bukan hanya sebuah titik ya teman-teman, tapi bocornya adalah bocor yang panjang gitu. Asbesnya tuh retak dan retaknya sampai benar-benar membuat asbesnya belah dari ujung ke ujung. Makanya mengatasinya yaitu dengan ditutup. Nah, lanjut di sela-sela kakakku memperbaiki asbes rumah yang bocor. Jadi ini aku membereskan teras rumah. Seperti biasa ada sepatu, ada spanduk, ada perbalatakan lainnya lah. Pokoknya ini mau disimpan di dalam rumah juga nggak ada tempatnya gitu. Nah, ini ada sisa-sisa potongan granit. Jadi ini aku rencananya mau pindahkan ke kandang embek. Kandang embeknya sudah kosong ya, nggak ada embeknya. Jadi di sana aku biasanya menyimpan barang-barang yang udah nggak kepake lagi, tapi sayang mau dibuang gitu teman-teman. Tapi aku nggak akan angkat sekarang karena ini udah sore dan aku kalau mau ngangkat itu harus pakai arko ya, karena lumayan berat dan tajam, bahaya buat tangan ya. Nah, lanjut ini aku mulai sapu-sapu, mulai mindah-mindahin gitu. Ini gulung-gulung karpet gitu. Ke sebelahnya juga mengembalikan barang-barang yang tidak seharusnya ada di sana gitu ya teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman, aku tuh pengen cerita soal dunia pertukangan. Aku tuh orangnya sangat mengapresiasi seorang tukang bangunan, karena seorang tukang bangunan itu pekerjaannya sangat berat, tanggung jawabnya besar, harus pakai ilmu yang tinggi gitu. Nggak semua orang bisa. Resiko pekerjaannya juga besar ya, bahayanya ya teman-teman. Seperti tadi aku melihat kakakku itu naik-naik ke atas genteng, Masya Allah gitu. Semoga Allah selalu berikan keselamatan untuk kakakku. Tanggung jawabnya juga besar. Jadi kalau misalnya megang nih satu proyek atau borongan gitu, mereka tuh harus memperkirakan supaya apa yang mereka lakukan itu pas gitu. Tanggung jawabnya Masya Allah besar karena berhubungan dengan material yang ada harganya semuanya itu gitu. Selain itu teman-teman, ilmunya juga nggak semua orang bisa punya ilmu tukang bangunan ya. Tukang bangunan tuh Masya Allah gitu. Kita aja ketika dulu sekolah pelajaran matematika atau pelajaran IPA, fisika gitu, pasti adalah yang berhubungan sama tukang bangunan. Itu aja kita mikirnya kayaknya berat gitu, apalagi tukang bangunan gitu, secara langsung berhadapan dengan dunia nyata gitu. Ilmunya tuh langsung gitu dipraktekkan ke dunia nyata. Mereka tidak sekolah, tapi mereka dapat ilmunya dari orang lain yang mengerjakan gitu. Mereka melihat kemudian praktek, dan ilmunya itu didapat dari pengalaman-pengalaman selama bertahun-tahun. Biasanya tukang bangunan di kampung itu seperti itu gitu teman-teman. Nah, beda kayak arsitektur bangunan
yang mereka memang sekolah, memang mencari ilmu, memang ada teorinya, tentunya mereka punya modal yang besar untuk mencarinya ilmu itu gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah kakakku seorang tukang bangunan apa adanya, tapi alhamdulillah bisa berjasa di banyak rumah gitu teman-teman, Masya Allah. Apalagi ketika rumahnya itu digunakan untuk beribadah gitu, pasti tukang bangunan itu akan dapat bagian pahalanya gitu, selalu mengalir gitu, Masya Allah. Semoga kakakku dan tukang bangunan lainnya itu selalu sehat, selalu berkah, amin ya Allah. Nah ini teman-teman, aku tuh ini udah sore tapi rumahnya berantakan banget karena dari atas itu kan dibuka tuh rabungnya, jadi pada jatuh tuh semen-semen. Jadi ini kan aku baru sapuin gitu, karena kalau nggak disapuin itu pasti akan berantakan, dan semua hal yang berantakan itu selalu akan membuat pikiran kita, hati kita itu menjadi sumpek. Itu kenapa seperti apa yang dibilang orang tua zaman dulu gitu, kalau rumah kita berantakan itu biasanya banyak setannya. Tapi kalau rumah kita sering diberesin, sering dirapikan, itu nggak ada lagi sarang untuk setan bersembunyi gitu kan teman-teman. Nah makanya dari itu sore ini aku beres-beres tipis-tipis supaya nggak terlalu bikin pikiran dan hati kita tuh sumpek. Mungkin itulah ya teman-teman, masuk akal gitu. Jadi kalau sesuatu yang berantakan itu ada setannya, kemudian setannya itu membuat pemandangan tuh jadi nggak karuan gitu. Itulah yang membuat kita jadi hatinya sumpek, jadi kepalanya pusing gitu. Nah supaya enggak pusing dan sumpek, jadi ini aku beresin gitu, walaupun cuman tipis-tipis, nggak terlalu deep clean gitu teman-teman. Aku tuh orangnya bukan seorang yang rajin, bukan seorang perfeksionis, bukan seorang yang bersih banget gitu. Aku bisa dibilang seorang yang pemalas, nggak bisa konsisten gitu. Tapi aku tuh pengen seperti ibu-ibu yang lainnya, yang selalu rajin, selalu perfeksionis, selalu disiplin di rumahnya sendiri. Nah doakan ya teman-teman supaya aku bisa menjadi seperti itu gitu. Karena aku tahu dari guruku, katanya kalau kita tidak baik tapi kita sadar bahwa kita tidak baik dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik, itu kita itu lebih baik daripada orang yang tidak baik tapi tidak mau berbuat apa-apa. Doakan ya teman-teman, semoga aku selalu semangat untuk beres-beres, selalu semangat untuk membersihkan rumah gitu. Ini juga salah satu tujuan dari aku membuat video YouTube ini, supaya aku itu selalu ada hal yang aku kerjain yang bisa aku videokan. Jadi akan dapat dua manfaat. Yang pertama yaitu rumahku bersih, pekerjaanku selesai, dan yang kedua aku punya video yang bisa aku upload ke YouTube gitu, dan bisa aku jadikan kayak tolak ukur gitu loh teman-teman. Jadi kan ya nggak enak misalnya kalau kita ngerekam tapi kita tuh males-malesan gitu. Akan lebih enak kan kalau kita ngerekam video terus kitanya semangat, kitanya mengerjakan banyak hal gitu, walaupun awalnya bukan karena Allah gitu, tapi mudah-mudahan ini bisa menuntun kita untuk melakukan sesuatu itu karena Allah. Aku ingin membiasakan dulu, ingin memperbaiki dulu gitu. Mudah-mudahan aku selanjutnya bisa karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang supaya tidak terlalu buruk gitu teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman. Aku bukan orang yang baik, aku ingin menjadi lebih baik. Mudah-mudahan langkahku ini menjadi langkah yang lebih baik daripada sebelumnya teman-teman. Oke, gak kerasa videoku ini udah mau berakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon bantu
bantuan like, comment, share, dan subscribe